Darren mendesah pelan, netranya menatap lurus ke arah Geralt yang mulai menundukkan kepalanya dalam-dalam. Damian benar, aku salah memilih kubu, harusnya ku selidiki lebih dulu, ucapan Peter, tapi aku malah menelan semua informasi dari dia mentah-mentah. Semua kesalahan murni ada padaku, kata Geralt. Sudah tidak tahu semerah apa wajahnya saat ini. Dia merasa sangat malu dan tak punya harga diri lagi di depan Darren. Esme yang melihat penyesalan di wajah Geralt, kali ini memberanikan diri menyuarakan pendapatnya pada Darren. Jangan bunuh Tuan Geralt, bisakah Anda memberinya hukuman lain selain membunuhnya? Geralt langsung mendelik tak suka ke arah Esme. Tutup mulutmu Esme, aku tidak pernah memintamu membelaku. Darren. Tatapan Geralt kini beralih pada Darren. Lepaskan wanita itu, dia tidak bersalah, dia hanya suruhanku, pinta Geralt dengan wajah sungguh-sungguh. Meski dia bukan pria baik, tapi Geralt masih punya hati nurani. Dia ingat Esme masih punya adik yang menunggu kepulangannya di rumah. Kau boleh membunuhku, tapi lepaskan Esme untukku, ujar Geralt, memberanikan diri menatap mata Darren. Darren masih bungkam dengan ekspresi wajahnya yang tak terbaca. Permintaan Geralt itu jelas membuat Esme terkejut bukan main. Dia pikir setelah semua perlakuan kasar yang diterimanya selama ini, Geralt tidak akan pernah memikirkan soal dirinya. Tapi di luar dugaan, laki-laki itu bahkan memohon di tengah nasibnya yang sedang terjepit di ujung jurang. Damian menghampiri Darren yang masih mematung dalam kebisuan panjang, berniat menanyakan apa yang harus ia lakukan pada Geralt dan wanita itu, hukuman apa yang Darren inginkan untuk keduanya. Sebelum akhirnya Damian menghentikan langkahnya karena terkejut melihat Darren yang tiba-tiba mengangkat tinggi belati kesayangannya dari bilik jas pernikahannya. Kau. Ketegangan semakin memuncak saat belati itu diarahkan ke wajah Geralt, lalu perlahan turun dan berhenti tepat di leher laki-laki itu. Tuan, jangan bunuh Tuan Geralt, saya mohon, pinta Esme yang mulai tak bisa menahan tangis di bibirnya. Geralt memejamkan mata, bersiap menerima takdir yang mungkin sebentar lagi akan mengantarnya pada maut yang sudah menunggunya. Lakukan Darren. Tukasnya pasrah. Cukup lama semuanya berada dalam ketegangan. Hingga akhirnya suara tali diputus mengalihkan perhatian Geralt yang masih terpejam. Pelan-pelan, Geralt membuka mata, kepalanya menunduk dan terkejut saat menemukan belati itu malah digunakan Darren untuk melepas tali yang sejak tadi mengikat tubuh kekarnya. Apa yang kau lakukan Dude? Tanya Geralt, menatap bingung ke arah Darren. Darren melengkungkan sudut bibirnya ke atas, senyum miring tercetak menyebalkan di wajah tampannya. Aku bukan jenis manusia yang tak tahu balas budi. Kesalahanmu memang sulit untuk dimaafkan, tapi bagaimanapun, aku sadar kau pernah menyelamatkan nyawaku dan Bella. Dengan tetap membiarkanmu hidup, akan kuanggap ini impas. Sungut Darren. Dia berjalan ke sebelah Geralt, lalu dengan lihai tangannya mulai melepas ikatan tali yang memeluk tubuh Esme. Kau juga kubebaskan, tapi aku tidak mau melihat wajahmu lagi di kota ini, nyah dan pergilah bersama Geralt nanti. Ucap Darren pada Esme. Geralt berdiri dan menatap Darren dengan gelengan kepala. Aku dimaafkan begitu saja. Kamu serius Darren? Geralt masih tak percaya. Dia pikir tadi Darren akan langsung melenyapkannya. Darren tersenyum sinis. Tidak, sebenarnya aku ingin kau melakukan sesuatu untukku Geralt. Geralt mengerutkan alis tebalnya, ia mendekat, lalu menggenggam bahu tegap Darren yang liat. Apa? Katakan Dude. Aku sangat malu karena perbuatanku ini, apa yang bisa aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku padamu? Kau yakin akan melakukan apapun untuk menebus semuanya? Darren menyipitkan mata. Tak yakin Geralt kali ini tidak akan mengkhianatinya lagi. Apalagi permintaan yang akan ia sampaikan ini mungkin akan sangat berat untuk Geralt. Tentu, untuk mengembalikan harga diriku di depanmu, aku akan melakukan sesuai permintaanmu, jawab Geralt.
Darren mendekatkan wajahnya, kemudian berbisik lirih di telinga Geralt. Kalau begitu habisi nyawa Peter untukku Geralt. Glek, wajah Geralt menegang, namun detik berikutnya anggukan cepat ia berikan sebagai jawaban untuk permintaan laki-laki itu. Damian pulang larut malam dalam keadaan lelah. Hari ini penuh dengan kejutan yang tak terbayangkan. Kamu sudah pulang Tuan. Sania turun dari arah tangga. Menghampiri Damian yang baru saja menjatuhkan tubuhnya di sofa ruang TV. Damian meliriknya sambil melepas senyum kecil. Kenapa belum tidur? Wajah Sania terlihat lebih segar dari sebelumnya. Wanita itu berjalan mendekatinya dengan membawa langkah anggun. Aku sengaja menunggumu pulang, aku ingin mendengar cerita tentang pernikahan Nona Bella dan Tuan Darren, apa semua berjalan lancar? Sania ikut duduk di samping laki-laki itu. Dia menatap antusias ke arah Damian. Damian menegakkan tubuhnya yang sedang bersandar di badan sofa, ia mengulurkan tangan, mengusap pipi Sania yang halus seperti sutera. Pernikahan tetap berjalan sesuai keinginan Tuan, ya, walaupun sempat dihiasi tragedi tak mengenakan tadi, ujar Damian. Tragedi? Tragedi apa? Tanya Sania penasaran. Aku lelah Sania, besok saja ku ceritakan semuanya, sekarang katakan, apa kau sudah merasa enakan sekarang? Damian menyelipkan helai rambut yang menjuntai ke belakang telinga wanita itu agar tak menghalangi kegiatannya memandangi wajah cantik Sania. Malam ini Sania hanya mengenakan gaun tidur dengan model tali satu yang menggoda. Damian melonggarkan ikatan dasi saat udara di sekitarnya mulai terasa menipis. Tatapannya tajam menyoroti tubuh Sania yang ramping. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Sania yang refleks langsung menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Cek, salah siapa memakai baju seperti ini di depanku, kau sengaja memancingku, Damian mendorong cepat tubuh wanita itu, menelentangkannya di bawah kukungan tubuh besarnya. Sania menggeleng cepat. Aku tidak pernah berniat memancingmu, memangnya apa yang salah dengan baju ini? Jangan pura-pura bodoh Sania, aku pria dewasa yang normal. Kau berpakaian seksi seperti ini, mana mungkin aku tidak tergoda, kata Damian. Damian membiarkan Sania terlelap di sebelahnya, lengan kokohnya terulur mengelus pipi wanita yang kini sudah tertidur pulas dalam pelukannya. Damian baru hendak menyusul Sania tidur, sebelum akhirnya sebuah dering telepon dari Laura mengalihkan atensinya. Halo, ada apa Lau? Meski malas, tapi pada akhirnya Damian tetap memutuskan menerima panggilan dari wanita itu. Tolong Damian, ada orang jahat yang menyusup masuk ke rumahku, aku takut Damian, tolong datang kemari sekarang. Pinta Laura. Mata Damian seketika membulat syok, dan wajahnya langsung berubah tegang. Apa kau bilang Lau? Penjahat? Tanya Damian. Iya Dam, help me please. Suara Laura di seberang sana terdengar semakin lirih di tengah isak tangisnya. Dengusan nafas laki-laki itu yang semula tenang, kembali terdengar berat dan tak beraturan. Damian melirik ke arah Sania, menemukan wajah damai wanita itu dalam tidur pulasnya, ia tak tega membangunkannya. Pelan-pelan, Damian menggeser posisinya, menjatuhkan dengan hati-hati kepala Sania yang masih menempel di atas dadanya untuk dipindahkan ke atas bantal yang empuk. Maaf Sania, aku harus pergi sebentar, bisiknya sambil mengecup lembut kening wanitanya sebelum turun dari ranjang. Masih dengan tangan lain yang menggenggam telepon, Damian memberitahu Laura untuk menunggunya di rumah. Jangan panik, aku akan segera ke sana. Carilah tempat persembunyian yang aman Lau. Laki-laki itu langsung mengambil kaos baru dan celana dari dalam lemari. Setelah memakai ketubuh liatnya, Damian langsung pergi meninggalkan kediamannya. Tak ada hal mencurigakan yang terbersit di kepalanya, mengingat Laura adalah sahabat baik yang selama ini tak pernah berbuat ulah. Damian percaya saja saat wanita itu mengatakan ia sedang menghadapi masalah di rumahnya.
Langkah kaki Damian memelan pasti saat dirinya sudah berada di samping bangunan rumah Laura. Damian mencoba mengintip ke dalam rumah lewat celah gorden yang sedikit terbuka, tidak ada yang mencurigakan di dalam sana. Namun netranya tiba-tiba membulat syok saat tak lama kemudian ia justru mendengar teriakan minta tolong yang berasal dari dalam rumah. "Help me!" Pekikan suara itu jelas milik sahabatnya Laura. Wajah Damian menegang hebat. Tak ingin membuang waktu yang bisa saja berakibat fatal, Damian akhirnya bergegas mengambil langkah untuk langsung masuk ke dalam rumah. Dobrakan keras, menghancurkan engsel pintu. Mata Damian terpaku, dan tubuhnya kembali mematung saat di hadapannya kini tertampang jelas sosok Laura yang tengah didekap erat oleh seorang pria yang memakai penutup kepala di belakang tubuhnya. Tangan pria asing itu memegangi pistol yang diarahkan tepat ke kepala Laura. Saat mata Damian dan Laura bertubrukan, terlihat netra Laura memancarkan ketakutan pekat. Dam! Air mata Laura merembes jatuh. Bibirnya ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan saat tangan pria itu kembali membekapnya. Dalam raut wajahnya yang pias, Laura seakan memberikan isyarat agar Damian lekas menyelamatkannya. "Lepaskan dia, apa maumu, hah?" tanya Damian, tubuh tingginya mulai mengikis jarak ke arah depan. Langkahnya terlihat sangat pelan dan penuh kehati-hatian. "Berhenti, jangan berani maju. Atau wanita ini akan kehilangan nyawanya di tanganku." Pria bertopeng itu memperingatkan dengan sepasang mata elangnya yang menyipit di balik kain knit yang ia gunakan untuk menutup seluruh bagian wajah kecuali mata, hidung, dan bibir. "Jangan main-main, turunkan senjatamu, ayo kita bicara baik-baik, katakan apa yang kau inginkan, Dude?" tanya Damian. Otaknya sedang berpikir keras mencari cara untuk menolong Laura di tengah keadaan yang semakin mencekam. "Kau ingin uang? Sebutkan nominalnya," tambah Damian lagi. Namun pria itu malah tertawa keras ke arah Damian. "Aku tidak butuh uang. Yang aku inginkan adalah wanita ini. Aku mau Laura. Dia harus menjadi milikku bagaimanapun caranya." Laura menggeleng cepat, isak tangisnya semakin menjadi. Laura menatap ke arah Damian, wajah ketakutan itu meminta pertolongan lewat sorot matanya yang semakin redup. Damian kembali membawa satu langkah maju. Namun pria itu dengan cepat malah menyeret Laura ke arah pintu belakang rumah. Saat Damian ingin mengeluarkan pistol dari belakang punggungnya, tiba-tiba sebuah gebukan mengenai belakang kepalanya. Damian jatuh dengan erangan cukup keras. "Sit!" Damian tak menyadari ternyata laki-laki di depannya itu tidak sendiri. Satu orang temannya menyerangnya secara tiba-tiba. Laura hanya bisa menahan tangis, ketika melihat pertarungan akhirnya tak dapat terelakkan. Damian mencoba bangun di tengah rasa sakit yang mendera bagian belakang kepalanya. Ia mencoba mengalahkan pria yang memukulnya tadi dengan tenaga yang tersisa. Untunglah dengan keahliannya, Damian berhasil melumpuhkan lawannya meski awalnya tidak mudah. Penjahat yang sejak tadi membekap Laura pun akhirnya kabur saat salah satu bahu kanannya berhasil dilukai oleh Damian. "Sial, aku tidak bisa mengejarnya, kepalaku, arg," keluh Damian. Damian tersungkur jatuh di sisi tembok, pandangannya berputar hebat, namun sekuat tenaga ia masih berusaha menahan kesadarannya. "Damian, kamu baik-baik saja kan?" Laura mendekati Damian, jongkok di depan tubuh laki-laki itu untuk memeriksa keadaannya. Damian melepas helaan nafas panjang demi mengurangi rasa nyeri yang sedang menghantamnya di bagian kepala. "Aku baik-baik saja, kamu sendiri baik-baik saja kan, Lau? Apa penjahat itu melukaimu?" Damian menatap sahabatnya dengan raut cemas. Meski tubuhnya sendiri mulai terasa lemah, tapi dia ingin memastikan Laura aman. Laura mengangguk, kedua tangannya terulur lalu memberikan Damian pelukan yang sangat erat. "Terima kasih Dam. Kamu selalu datang di waktu yang tepat, aku tidak bisa membayangkan apa jadinya jika kamu tidak datang tadi,
aku sangat takut, aku pikir pria itu tadi akan membunuhku Dam. Set, apa yang kau katakan? Damian menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi Laura. Seru Damian. Isak tangis Laura membuat Damian merasa tak tega. Dia mengusap kepala wanita itu, berusaha memberi ketenangan pada tubuh Laura yang sedang terguncang. Cukup lama jeda dibiarkan, hingga Damian yakin Laura sudah tenang, barulah dia kembali berbicara pada wanita itu. Siapa dia Lau? Apa kamu mengenalnya? Damian merenggangkan pelukan Laura demi melihat wajah wanita itu. Laura terhenyak, sedikit gugup tertangkap mata. Tapi kegugupan itu langsung diatasi dengan tangis yang terlihat meyakinkan. Tidak, aku sama sekali tidak mengenalnya, dia sepertinya orang yang sama yang selalu menerorku akhir-akhir ini. Damian menyipitkan mata dengan wajah syok. Menerormu? Laura mengangguk, ia memegang tangan Damian dan menggenggamnya. Iya Dam, aku sebenarnya sering mendapatkan teror akhir-akhir ini. Aku merasa rumah ini diawasi setiap malam. Beberapa kali aku sering melihat bayangan pria sedang mengintip di dekat jendela. Aku takut Dam, aku takut pria itu akan datang lagi ke sini. Damian terdiam, wajahnya yang resah tampak sedang berpikir sejenak mengambil keputusan. Laura bukan lagi orang lain bagi Damian. Persahabatan yang selama ini terjalin di antara mereka, membuat Damian tidak bisa mengabaikan keselamatan Laura begitu saja. Kenapa kamu tidak cerita lebih awal padaku, Lau? Damian mendesah pelan. Aku tidak mau merepotkanmu, apalagi sekarang kamu sangat sibuk dengan perempuan itu, ujar Laura. Wajah Laura tak dapat ditutupi, kecemburuannya terbaca jelas. Aku tidak mau menambah bebanmu, tambah Laura lagi. Air matanya kembali menderas. Tapi aku bingung sekarang, di mana aku harus tinggal Dam? Aku takut tinggal di rumah ini sendirian, aku takut penjahat itu akan datang lagi. Damian melepas helaan nafas kasar. Ia memijat pangkal hidungnya sendiri ketika rasa bimbang mulai melanda. Dia ingin menawarkan bantuan, tapi bagaimana dengan Sania? Apa dia akan setuju dengan keputusannya ini? Hubungannya dengan wanita itu baru saja membaik. Mampukah dia menerima resiko dari keputusan besarnya ini? Untuk sementara tinggallah di rumahku Lau, ujar Damian. Pada akhirnya Damian memilih menggali kuburannya sendiri. Dia mengabaikan semua rasa cemas tentang reaksi Sania nanti. Dia akan menjelaskan pada wanita itu, dan Damian harap Sania mau menerima alasan dibalik ia melakukan semua ini. Tinggal di rumahmu. Laura sempat membeku tak percaya, namun senyum manis kemudian mereka indah di bibirnya. Aku mau Dam, tentu aku mau. Seru Laura.